Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video pembahasan mengenai tugas tambahan yang sebelumnya dijelaskan oleh Saudara Dandi. Jadi pada video sebelumnya itu, kita sudah sampai pada tahap data valid 3, yakni melakukan analisis dan membuat data modul pembayaran yang valid. Selanjutnya, kita akan melakukan validasi yang keempat terhadap data-data yang ada di text summary. Langsung saja kita buka validasi 4-nya. Bisa kita lihat di sini ada data-data terkait dengan NPWP, kode impor, PPM, PPH, PDRI, dan juga status SPT PDRI. Jadi sebenarnya di data aslinya itu tidak ada kolom PDRI, cuma kami menambahkan kolom PDRI karena nilai pajak dalam rangka impor yang dicatat oleh Bea Cukai di PIB Custom ini tentu berbeda dengan yang dicatat oleh perpajakan, yang mana yang dicatat di PIB Custom ini dia itu meliputi bea masuk ditambah dengan PPN ditambah dengan PPH, sedangkan yang di tax summary office ini hanya melakukan penghitungan terkait dengan PPN ditambah dengan PPH untuk memperoleh pajak dalam rangka impornya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji terkait data-data sini. Yang pertama adalah uji NPWP. Uji NPWP ini didapat dengan melakukan VLOOKUP dari tabel referensi yang ada di sini. Ini kita ambil kolom T saja dari 1 sampai bawah. Kemudian kita pilih 1,0. Kenapa 1? Karena kita hanya ngambil satu kolom saja kan. Terus kita samarkan dengan A2. A2 di sini berarti NPWP yang ada di text summary atau text office. Dan di sini hasilnya true. Kita lihat apakah ada yang false. Ternyata tidak ada. Yang ada itu hanya blanks. Ini tuh hanya kosong kan, grand total. Grand totalnya kena ini. Aslinya enggak. Berarti anggapannya bahwa true semua ya di sini di text summary text office ini terkait dengan NPWP. Berikutnya kita akan melakukan uji terkait dengan PPN. Nah, uji PPN ini kita melihat dengan cara melakukan sum if dari range PIB custom valid, kolom H, ini ID importer, kemudian kita pilih kriterianya kode impor, karena dari text office dengan PIB custom valid itu yang sama adalah kode impor, jadi kita akan mengambilnya melalui kode impor. Kemudian untuk sum range-nya, kita akan memilih nilai PPN yang ada di data valid sini. Ini ya, kolom ini. Dan hasilnya ditemukan true. Kita cek apa ada yang false atau true semua. Dan ternyata ini ada yang false. Kalau yang blanks pasti kemungkinan grand totalnya juga kena. Nah, ini false. Data false. Terus kalau blanks-nya tadi kita cek dulu ya apa grand total atau ya kan grand total. Oke. Tadi ada yang false kan. Nah, kemudian ini sebenarnya bisa kita lakukan juga conditional formatting, cuman biar lebih cepat pakai filter aja. Kemudian kita melakukan PPH, uji PPH. Uji PPH ini sama dengan uji PPN. Kita mengambil range-nya itu dari PIB custom valid yang ini, si ID importernya, karena yang sama tadi kan cuman ID importer ya. Kemudian kita pilih kriterianya itu kode impor yang ada di text summary. Kemudian kita pilih sum range-nya itu ini terkait dengan PPH. Berarti kita pilih yang PPH. Dan hasilnya ada true. Terus kita cek lagi true atau false, dan ini ternyata ada false. False, ini NPWP ini false. Bisa kita lihat di sini yang PPN-nya salah. Itu yang PPH-nya salah itu umumnya PPN-nya salah. Berarti emang dari penghitungan awalnya udah salah kan. Oke, udah aman ya berarti nih. Nah, dari ini kita lakukan pembenaran.
kita buat data yang validnya. Tapi sebelum itu kita balik lagi ke prosedurnya, kita centang ini karena kita sudah melakukan semua validasinya. Terkait PDRI-nya tadi itu, kita hanya perlu menjumlahkan PPN ditambah PPH-nya saja dari yang tadi kita lakukan uji. Tentu pasti ada yang salah karena tadi kan kita lihat ada yang PPN sampai PH-nya salah. Tapi nggak apa-apa, nanti kita perbaikinya nanti di yang data validnya. Oke, selanjutnya kita melakukan prosedur yang ke-8, yakni kita melakukan analisis dan membuat data text summary yang valid. Atau data valid 4. Kita buka data valid 4. Di sini kan tadi kita sudah memperbaiki nih. Yang false-false itu udah kita perbaiki. Jadi ini semuanya udah kita anggap itu benar. Nah, ini bisa kita lihat yang data-data yang udah kita perbaiki itu yang udah beri fill warna kuning. Oke. Kalau mau membuktikan bahwa ini udah diperbaiki, kita bisa lihat nih. Kita ambil contoh satu ya, 12252, NPWP 12252. NPWP 12252. Ini kita tadi uji PPN-nya, kita buka false. 12252 false kan. Ternyata kita udah perbaikin tadi di sini nilainya itu 12252. Yang benar itu 18237,79. Sedangkan di sini 16479,31. Berarti udah kita perbaiki ya. Oke. Berarti ini udah semua kita perbaiki. Tentu setelah kita perbaiki nanti hasil PDRI-nya itu akan sama karena kan kita menjumlahkan PDRI itu dari PPN ditambah dengan PPH. Jika PPN dan PPH-nya sudah diperbaiki, otomatis PDRI-nya kita pastikan benar. Ya, berarti setelah kita melakukan pembuatan text summary yang valid, kita kembali lagi ke prosedurnya. Oke, ini prosedur yang ini udah selesai, kita centang. Kita kasih tick mark. Selanjutnya kita akan melakukan, kita udah masuk ke KKA nih. KKA-nya di sini ada 5. Kemarin kan juga ada soal-soalnya ya. Jadi itu kita melakukan KKA itu berdasarkan soal-soal yang telah diberikan sebelumnya dan juga ditambah dengan beberapa pengecekan yang lain. Oke, langsung ke KKA 1. KKA 1 itu terkait dengan kita melakukan analisis terhadap nilai bea masuk dan juga pajak dalam rangka impor yang ada di PIB Custom. Oke, kita buka KKA 1. Nah, di KKA 1 ini bagaimana kita mengujinya? Jadi dari kelompok kami ini melakukan cara yakni parallel simulation dengan menggunakan pivot table. Tentunya data-data tersebut diambil dari PIB Custom. Karena tadi kita bisa lihat bahwa di prosedurnya itu dijelaskan bahwa analisisnya dari data PIB Custom. Oke. Nah, ini kita bandingkan antara auditi dengan auditor. Nah, audit ini diperoleh dari mana? Dari PIB Custom yang belum diperbaiki atau yang tadi kita masih divalidasi lah ceritanya. Sedangkan yang auditor kita ambilnya dari PIB Custom yang sudah valid. Yang kita perlu lihat itu sebenarnya cukup kode impornya aja, ID impornya aja maksud saya. Kemudian kita centang lagi terkait dengan bea masuk karena kita mau lihat nilai bea masuknya kan, dan juga dengan PDRI-nya karena kita mau lihat nilai PDRI-nya. Nah, ini kan didapat. Nih, auditornya juga sama. Tentu kan kita harus membandingkannya apple to apple. Jadi ya kita harus membuat pivot auditor ini sama dengan pivot di auditi. Dan kita lihat ini di sini kita buat tabel apakah ada selisih bea masuk antara auditi dengan auditor. Begitu juga dengan apakah ada selisih perhitungan PDRI di auditi dengan auditor. Dan hasilnya ternyata ditemukan bahwa terdapat selisih di beberapa nih kan ya, kita lihat. Nah, lumayan. Saya lihat di sini grand totalnya itu jadinya selisih
Yang pertama kita lihat bea masuk ya. Bea masuknya itu ternyata dia understated 4.143. Jadi auditi hanya mencatat sebesar 3.029.218, sedangkan auditor menemukan bahwa ternyata bea masuknya itu seharusnya 3.033.361, sehingga ada understated pencatatan oleh auditi sebesar 4.143 yang diperoleh dari ini ID RW 1940, kemudian KN 16390, dan udah habis. Berarti dari situ, dari dua itu. Kemudian kita melakukan selisih antara grand totalnya PDRI auditi dengan PDRI auditor, dan didapatkan hasilnya bahwa terjadi understated lagi sebesar 64.013, di mana auditi mencatatnya sebesar 7.252.485, sedangkan auditor mencatatnya 7.316.497. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat, kita tarik ke atas, ada di SB 20185, RW 19540, dan yang lainnya masih ada nih KM, yang KN 16450, dan juga nih LT. Cuman kan kita hanya menyebutkan ini ya, di soalnya itu terkait dengan berapa sih jumlah PDRI sama bea masuknya, jadi kita kayak ya ini hasilnya. Cuma kalau mau lebih dirinci lagi, kita bisa lakuin conditional formatting, mana aja yang dia itu terdapat selisih, terus kita copy ininya terkait dengan ID-nya, terus kita buat list-listnya. Cuman kan karena kita perlunya datanya aja, maksud saya nilai akhirnya saja, jadi ya tidak masalah kita tidak membuatnya. Cuman kalau mau lebih bagus ya kita harusnya merinci itu perbedaannya di mana-mana saja. Oke, berarti ini KK1 sudah clear karena kita sudah menemukan bahwa, sudah menguji bahwa emang ternyata ada perbedaan antara auditi dengan auditor. Oke, ini berarti kita kasih tick mark. Selanjutnya kita masuk ke KK2. Jadi KK2 itu kita membahas mengenai bahwa berapa wajib pajak, berapa nilai PDRI, jadi pajak dalam rangka impor yang dibayarkan oleh wajib pajak, dan juga bagaimana status pembayarannya. Jadi di sini kita lebih membandingkan antara PIB custom dengan modul pembayaran. Langsung kita buka KK2-nya. Nah, dari sini kami mendapatkan info-info ini dengan cara melakukan parallel simulation menggunakan pivot table. Nah, data yang ini kita ambil dari PIB custom valid. Nah, PIB custom valid kan kita mau lihat nilai pajak dalam rangka impornya kan. Nah, ini kita bisa lihat ada status verifikasi, pajak dalam rangka impor, PH dan segala macam. Ini kita buat pivot table-nya. Kemudian yang ini pivot ini dari modul pembayaran valid. Model pembayaran valid ini kita bisa lihat di sini nggak ada PDRI, kan nggak ada PDRI, tapi ternyata di sini ada jumlah bayar. Nah, pas kita lihat jumlah bayar ini ternyata 6.851,02. Kalau misalnya dia hanya PPN dan PPH, otomatis kan pasti jumlahnya bakal beda dong semuanya, pasti bakal salah. Berarti kita lihat ini kita mengasumsikan bahwa ternyata ini PPN dan PPH jumlah bayar yang ada di modul pembayaran valid ini bukan hanya sekedar PPN ditambah PPH, tapi juga ditambah bea masuk. Hanya jadi kayak kita membandingkan modul pembayaran dengan PIB custom itu, ya bisa itu, karena sama PDRI-nya. Kecuali kalau kita membandingkannya dengan tax office, itu kan jelas berbeda, karena tax office kan hanya PPN ditambah dengan PPH. Oke, ini kita bisa lihat, ini kita gunakan pivot table tadi, terverifikasi, kita ngambilnya nomor dokumen impor, kemudian
PDRI, dan juga status verifikasi. Jadi kita bisa melihat bahwa yang terverifikasi ini kan ada sekian banyak nomor dokumen impor. Dan ternyata nilainya itu yang terverifikasi di PIB Custom yang valid itu adalah 7.316.497. Kemudian kita langsung ke mode pembayaran. Di sini kita ngambilnya itu nomor dokumen impor, status, sama jumlah bayar. Nah, nomor dokumen impor, kenapa bukan NPWP kita ambil? Karena tadi kita mengambil di PIB Custom ini kan pakainya nomor dokumen impor, biar sama gitu membandingkannya. Kalau NPWP kan pasti beda, jadi kita nanti bingung. Ini nomor dokumen NPWP ini nomor dokumen impornya itu berapa sih, kan nggak tahu. Oke. Terus statusnya di sini yang 00 tadi kan dia gagal, 01 itu berhasil terrekonsiliasi, dan 02 itu dia masih dalam proses. Dan ternyata didapatkan grand totalnya itu nilai jumlah yang dibayarkan itu 7.132.546. Tentu kita lihat bahwa berbeda dong nilai PDRI yang di modul pembayaran dengan PIB. Nah, makanya oleh karena itu kita melakukan pengujian. Sebenarnya itu ada berapa persen sih PDRI yang masih belum terbayarkan, atau berapa sih yang masih belum dibayar oleh WP. Nah, kita bisa lihat, jadi kita ngambil sini, kita lakukan pengujian. PDRI yang dalam PIB Custom, ini kita buat PDRI dalam PIB Custom sebesar 7.316.497. Sedangkan PDRI yang sudah dibayar sebesar 7.132.546. Berarti secara tidak langsung, persentase terbayarnya adalah yang sudah dibayar dibagi dengan PIB Custom. Karena kan PIB Custom ini kan keseluruhan. Jadi kan tahap awalnya itu kan dia dari PIB Custom dulu baru ke modul pembayaran kan. Berarti harusnya kalau misalnya di PIB Custom 7.316 yang sudah dibayar juga harusnya sama. Jadi persentase terbayarnya di sini, dan berarti yang terbayar cuma 93%, ada selisih sebesar 183.951. Kemudian ada PDRI yang gagal terbayar sebesar 138 ini, dan yang masih proses 179. Sehingga kita dapat menemukan bahwa persentase PDRI yang gagal itu dari PIB Custom adalah sebesar ini dibagi dengan ini 7.132.546. Dan ternyata 2%. Kemudian yang masih proses juga 2%. Berarti kan kalau kita jumlahkan kan harusnya kan 100% ya. Ternyata kita jumlahkan itu masih 93 tambah 2 tambah 2, 97%. Berarti terdapat PDRI yang masih belum terbayarkan sekitar 3%. Oke, selanjutnya lanjut ke kita cari persentase nih yang sudah sukses terrekonsiliasi, yang gagal, sama yang masih proses di modul pembayaran. Nah, ternyata yang berhasil terrekonsiliasi kan sebesar segini. Sedangkan yang sudah terbayar itu 7.132. Berarti kan persentase PDRI yang berhasil terrekonsiliasi itu sekitar 95,5%. Ini dibagi dengan ini. Kemudian yang gagal terbayar 138, yang sudah terbayar 7.132. Berarti persentase PDRI gagal dari modul pembayaran itu 2%. Ini bagi ini. Yang masih proses juga sama, dan didapatkan hasilnya 2,5%. Kalau kita jumlahkan, ini hasilnya 100%, berarti semuanya kan sudah teralokasi kan? Nggak ada yang missing. Berarti udah masuk semua ke berhasil terrekonsiliasi, gagal, sama masih proses. Jadi statusnya itu jelas. Nah, ini untuk KK2, pengujian yang kita lakukan. Berarti kita sudah menemukan bahwa PDRI yang di PIB Custom dengan mode pembayaran itu tidak sama, jadi masih ada yang belum terbayar. Oke, berarti kita balik ke prosedurnya dan kita centang ini KK2. Oke, KK2 clear. Selanjutnya kita masuk ke KK3. KK3 itu kita melakukan analisis terhadap kepatuhan dari WP dalam melaporkan pajaknya. Apakah dia sudah melaporkan SPT-nya atau belum. Langsung kita buka KK3. Nah, di KK3 ini kan kita mau cari apakah yang tadi, ini kan kita lihat
ada NPWP-nya nih. NPWP-nya sini tuh udah tercantum, sudah maksudnya mereka tuh udah lapor SPT terkait pajak dalam rangka impornya atau belum. Jadi kita pertama itu kita ambil dulu tadi tax summary valid-nya. Tax summary valid dari sini tadi yang sudah kita perbaiki. Kita ambil copy biasa aja. Udah. Selanjutnya kita lihat status pembayarannya. Ini kita pakai VLOOKUP dengan ininya apa? Lookup value-nya kita ambil NPWP, kita ambil dari mode pembayaran valid karena mode pembayaran valid juga ada NPWP kan. Kemudian tuh kita ambil ininya table array-nya itu dari ambil yang ke E sampai I karena kita butuhnya hanya ini aja, kita nggak butuh tanggal bayar sama nomor dokumen impor. Terus kan kalau kita melakukan VLOOKUP kan harus sebelah kiri ya, jadi kan ini posisinya pas nih NPWP sebelah kiri. Kemudian kita pilih yang data kita butuhkan tadi kan statusnya berhasil gagal gini, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0. Nah, terus kita tambahkan kalau misalnya dia itu ada yang tidak ditemukan, berarti kan nanti pasti ada yang NA. Nah, ini kita tambahin rumus if-na atau bisa if error juga dengan menambahkan ini. Terus kita tulis di sini tidak ditemukan untuk status pembayaran yang tidak ditemukan. Nah, kita lihat, kita filter aja langsung bahwa di sini ada yang tidak ditemukan. Nah, ini NPWP 14072 dengan kode impor ini, di sini statusnya telah lapor, tapi ternyata nilai PDRI-nya itu tidak ditemukan. Nanti kita lihat kesalahannya gimana. Nah, oke, lanjut. Kemudian kita mau membandingkan kan udah lapor atau belumnya itu dengan cara kita membuat nih pivot table dari modul pembayaran. Kita bandingkan, kita sandingkan bahwa semua NPWP yang ada di modul pembayaran itu udah masuk semua ke tax summary atau belum sih. Dan ternyata kan ini kita buat pivotnya dari sini. Dan ternyata ini kita ambil tadi kita ambil NPWP, PPN, PPH. Ini sebenarnya nggak pakai PPN, PPH juga nggak masalah sih, karena kita emang mau lihatnya NPWP-nya sama status-status berhasil terekon dan sebagainya, gagal dalam proses. Kemudian kan ini udah sama nih ya, baris juga. Terus kita cek pelaporannya. Ini jadi NPWP yang ini di data mode pembayaran udah masuk ke tax summary atau belum, dengan cara melakukan count if. Terus dengan range-nya ini dari NPWP ini A2 sampai dengan A268. Kemudian kita bisa membandingkannya atau kriterianya dengan I3 NPWP yang dari mode pembayaran sama dengan 0. Nanti kan kalau misalnya kita count if di sini munculnya 1110000. Nah, ini kita tambahkan nih rumus if. Jadi kalau misalnya dia di sini nilainya sama dengan 0, berarti dia itu belum. Sedangkan kalau misalnya dia selain 0, berarti sudah ada. Dan kemungkinannya pasti antara 0 sama 1, karena tadi kan ini sudah kita validasi kan, jadi kemungkinan tidak ada lagi data yang duplikat. Dan ini mode pembayarannya juga dari yang sudah validasi, yang sudah valid. Dan ternyata ditemukan bahwa masih ada yang belum. Ini kita lakukan conditional formatting, kita pilih equal to sama dengan belum, conditional formatting equal to, tulis di sini belum. Oke. Mendapatkan, terus kita bisa filter nih mana aja sih yang belum. Nah, ini 11249, 11263, ada 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 nih yang belum ternyata. Kemudian tadi ada yang tidak ditemukan ya di sebelah sana ya. Nah, tidak ditemukan. Nah, ini tidak ditemukan kan 14072. Karena emang di sini nggak ada gitu nilainya. Terus kita lihat juga emang nggak ada transaksinya, kalau nggak salah sih 14072 itu. Dia itu seingat saya yang di validasi yang sebelum-sebelumnya itu dia itu salah kode impor. Tapi dia masih pakai NTPN itu NTPN yang terkait sama NPWP-nya 14702 ini. Tadi yang di data validasi. Nah, cuman kita di sini kan kita ceknya yang sudah lapor atau belum. Jadi kalau misalnya di sini nggak ada, ya nggak masalah. Yang penting tuh di sini di mode pembayaran ini harus sudah ada semua di tax summary. Kemudian kita lakukan pengujian. Jadi kita jumlahkan dulu jumlah LWP-nya itu berapa. Ternyata ditemukan 276. Kita jumlahinnya tadi kalau nggak salah bisa pakai count juga, sama dengan count dari K2 sampai K2 berapa ini? K280 276. Kemudian kita tadi kan udah ketemu WP yang belum lapornya, kita filter dari 10 ya. Berarti WP yang sudah lapor itu tinggal dikurangi 266, dan persentase WP yang sudah lapor itu tinggal 266 dibagi 276, hasilnya 96%. Berarti yang belum lapor 10 dibagi 276, 4%. Ini udah pembulatan, dibulatkan. Berarti kita berkesimpulan bahwa ternyata masih ada NPWP atau ID impor yang masih belum melaporkan SPT-nya ke dalam tax summary. Jadi dia sudah bayar tapi dia belum melaporkan ke perpajakan, ke KPP lah, atau ke kantor pajak terdekatnya. Ini ternyata dia belum lapor 4%, sedangkan yang sudah lapor 96%. Ini harus ditindaklanjuti lagi, soalnya kan bakal berpengaruh nih terhadap pencatatan di tax summary. Oke, itu aja sih untuk terkait dengan pengujian kepatuhan dari ini wajib pajaknya. Berarti udah clear ya ini. Kita tick mark. Lanjut ke KK4. Itu kita melakukan perhitungan terhadap PPN dan PPH dari data kantor pajak. Jadi kan tadi kita bisa melihat ada tax summary ya. Tax summary-nya itu kan terdiri dari PPN dan PPH. Nah, itu kita hitung apakah sudah sesuai atau belum. Jadi penghitungan auditi yang tadi yang kita masih belum valid data aslinya dengan yang sudah kita perbaiki. Kan tadi masih ada PPN sampai PPH yang salah. Kita buka KK4. Nah, ini berdasarkan audit ini tadi yang diambil dari nih tax summary tax office yang masih belum diperbaiki, yang masih baru kita uji. Sedangkan ini auditor ini kita ambilnya dari yang tax summary yang valid. Nah, ini kita pilihnya apa aja, yang kan kita mau membandingkan tadi PPN sama PPH. Nah, berarti yang kita pilih kan pasti tentunya ada nilai PPN dan PPH. Tentunya sum dong, karena kita ingin menjumlahkan keseluruhannya. Nah, terus kemudian kita pilih NPWP-nya supaya jelas untuk melihat bahwa ini bedanya nanti di NPWP berapa antara auditi dengan auditor. Oke, didapatkan. Sekian. Terus kita lakukan tadi hampir sama dengan bea masuk dan PDRI. Kita cari perbedaannya. Dan perbedaannya ternyata didapatkan bahwa ada beberapa nih yang beda PPN-PPH-nya. Dan sama pasti ya, kalau misalnya PPN-nya salah, kemungkinan PPH-nya juga salah kayak yang tadi kita temukan di data validasi 4.
Lihat. Jadi ada yang under, ada yang over. Tapi pas di grand totalnya, di hasil akhirnya itu dia over. Jadi dia kelebihan pencatatan pajak atau lebih ceritanya tuh lebih bayar kalau di perpajakan, lebih bayar sebesar 3.075. Nah ini tuh harus berarti dari pihak ininya, perusahaannya khususnya, harus mengkonfirmasi lagi terhadap NPWP tersebut yang terdapat perbedaannya. Perlu dikonfirmasi lagi, emang sudah benar belum pencatatannya, supaya tidak ada lagi kekeliruan ini. Jadi kan kalau misalnya di perpajakan tuh, yang bagus kan bukan kurang bayar atau lebih bayar, tapi kan jumlahnya pas. Kalau mau dianggap bahwa dia bagus dan benar. Nah ini hampir sama dengan bea masuk dan PDRI yang tadi. Kita pakai pakai parallel simulation pivot table. Oke, berarti ini data KK4 maksud saya clear. Bisa kita tick mark lagi. Dan yang terakhir kita masuk ke KK5. KK5 itu di perintah soal yang kemarin, kita harus melakukan analisis terhadap data importasi, kategori, dan subkategori. Nah itu kita buka dulu ya KK5-nya. Jadi kita harus masuknya itu lebih tepatnya tadi menghitung bea masuk dan PDRI. Kalau di soalnya seingat saya kemarin, kita harus menghitung rincian bea masuk PDRI berdasarkan importasi, berdasarkan kategori, dan subkategori. Diambil dari mana ini semua? Diambil tentunya dari PIB Custom. Karena yang memuat kategori, subkategori, dan importasi itu ada di PIB Custom. Kita ambil di PIB Custom yang valid tentunya, yang sudah benar. Ini kita buat sama tentunya pakai pivot table biar lebih mudah. Sebenarnya bisa pakai SUMIF juga, cuma kalau SUMIF terkesannya agak lebih lama lah ya dibanding dengan pivot table. Nah ini pakai pivot table. Yang pertama kita buat berdasarkan importasi, berarti kita ngambilnya apa aja. Ini kita ngambilnya ini terkait dengan jenis importasinya. Kita tulis nilai jenis importasi. Oke, kemudian ID importirnya biar lebih jelas sama bea masuk dan PDRI. Nah ini udah saya kecilkan sih biar nggak numpuk banyak ke bawah-bawah. Cuman kalau mau lihat ini bisa dilihat nilai-nilainya kalau mau lebih detailnya. Nah grand totalnya itu sebesar 3.033.361 untuk bea masuk dan PDRI-nya 7.316.497 dengan rincian yang khusus 23.000, bea masuknya PDRI-nya juga sama, yang sementara itu bea masuknya 217, PDRI-nya 446, komersil 2.270, PDRI-nya juga 5.750, kemudian yang non komersil 500.000 sekian, dan juga PDRI-nya 1 juta sekian. Itu berdasarkan importasi ditemukan. Kemudian kita menghitung lagi berdasarkan kategori kali ini. Sama diambil tadi dari PIB Custom yang valid. Kemudian bedanya hanya kita pilihnya kan kalau tadi ini jenis importasi ya. Kalau yang ini kita pilihnya kategori. Kita centang kategori, kemudian bea masuk dan juga PDRI, dan didapatkan hasilnya seperti ini. Untuk furnitur ID impornya ini, office supplies dan teknologi. Kemudian didapatkan grand totalnya sama nih, 3.033, 7.316 dengan rincian sebagai berikut. Berarti karena tadi udah valid kan berarti kemungkinan udah pasti benar tuh.
dan juga kita bisa melihat kategori sama importasi juga grand totalnya sama. Berarti emang untuk penghitungan bea masuk dan PDRI, maaf ini PDRI sudah sama. Oke, lanjut ke yang subkategori. Nah, subkategori ini sama juga. Kita pakai pivot table, cuma bedanya kita ambilnya itu pakai subkategori. Subkategori kan lebih banyak ya. Furniture itu terbagi jadi apa, office supplies terbagi jadi apa, teknologi terbagi jadi apa. Dan didapatkan rinciannya sebagai berikut dengan grand totalnya sekian, sama. Nah, itu berarti hasil KKA yang maksudnya hasil prosedur audit yang diinginkan, bahwa kita menghitung terkait dengan bea masuk PDRI secara kategori, subkategori, dan juga importasi. Dan dipastikan bahwa hasilnya itu antara ketiga penghitungan itu harus sama. Karena kan tadi kita sudah melakukan data validation. Terkait semuanya kan tadi ada yang dijelaskan dan di sebelumnya ada membahas data validation importasi, data validation kategori, subkategori, berarti kan udah terbebas gitu dari kesalahan. Kemungkinan terbebas dari kesalahan. Nah, ini aja sih untuk KKA 5 kali ini. Berarti setelah KKA 5 selesai ini, kita sudah anggapnya sudah selesai. Berarti kita bisa kasih tick mark. Selesai. Nah, berarti apa sih yang bisa kita lihat dari KKA, maksud saya dari tugas tambahan ini, bahwa dari pihak perusahaannya itu harus lebih memperhatikan lagi. Kan tadi masih banyak kan validasi-validasi yang salah ya. Kalau nggak salah tuh tadi yang dijelaskan di video sebelumnya oleh Dandi itu ada yang salah terkait penghitungan biaya masuknya, penghitungan nilai impornya, penghitungan PPH-nya, PPN, kemudian ada yang salah lagi bagian kategori, subkategori banyak yang kebalik. Nah, alamat juga banyak yang salah. Nah, itu tuh harus dikonfirmasi lagi oleh perusahaan. Pastikan itu bahwa semuanya itu benar, karena itu pasti nanti akan menyebabkan pada efek sampingnya itu juga bagi perusahaan sendiri. Bisa membuat pelanggannya jadi, maksudnya ya pelanggannya jadi kecewa kan, karena harusnya dikirim ke alamat ini malah dikirimnya ke yang lain, harusnya dikirim barang ini malah dikirimnya barang lain, harusnya nilainya segini malah nilainya segitu. Itu harus diperiksa juga. Dan juga pemeriksaan itu juga untuk mencegah adanya indikasi fraud yang dilakukan oleh petugas-petugasnya. Itu kemudian juga bisa kita melihat bahwa analisis-analisis tadi untuk melihat yang tadi kan kepatuhan bahwa apakah sudah semua ID importir yang tadi yang memiliki NPWP tersebut melaporkan pembayarannya kepada kantor pajak. Apakah mereka sudah patuh atau belum? Nah, itu tuh juga kantor pajak juga bisa melakukan pengawasan kan dari si perusahaan ini dengan melihat data-datanya. Oh, di sini tuh dia dilaporkan bahwa dia sudah melakukan pembayaran, tapi kenapa di kantor pajak itu masih belum diterima, bahwa belum dilaporkan bahwa dia sudah melakukan pembayaran. Itu kan harusnya perusahaan segera laporkan ya. Itu aja sih dari saya terkait dengan tugas tambahan ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terus kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa ditanyakan di Schoology. Sekian dari saya. Dan terima kasih dan juga selamat menjalankan aktivitas pada hari ini.